Tapi kalau orang ikhlas, apapun yang terjadi di dalam dirinya itu dia nggak akan mengeluh sama Tuhan. Karena dia ikhlas menerima cobaan semua dari Allah. Setelah dipikir-pikir, apa yang temen aku omongin, ya ada. Kalau saksi palsu itu, Din. Tapi sekarang siapa yang bisa membuktikan, Din? Siapa yang bisa membuktikan bahwa kamu memang gak bersalah? Seperti yang Papa bilang. Seperti yang kamu bilang. Siapa? Apa buktinya, Din? Mana buktinya? Sekarang lo cerita ke gue. Siapa laki-laki yang nganterin lo tadi? Dia tuh ya suami aku, Kak. Kenapa? Ya gue kaget lah. Kok lo gak pernah cerita sih? Kalau lo udah nikah? Dan lo gak ngundang gue kan? Ya gimana mau ngundang? Bukannya lagi di Korea? Oh iya. Yaudah lanjut. Aku tadi ninggalin kelas itu juga karena aku udah janji sama anak aku untuk datang ke acara sekolahannya. Oh, jadi lo juga udah punya anak? Lebih tepatnya anak angkat suami aku, Kak. Oke. Sebenarnya gue juga punya anak kandung, Kak. Tapi sayangnya dia udah pergi ninggalin gue selamanya. Tapi gue rasa gue juga gak perlu cerita soal itu ke lo. Din. Sebelumnya gue minta maaf ya. Ada yang mau gue tanya sama lo. Tapi lo jangan marah. Gue denger lo sempat masuk penjara ya. Gue boleh tahu nggak apa yang terjadi waktu itu? Ini semua karena mantan pacar aku yang terbunuh. Terus? Dan aku dituduh sebagai pelakunya. What? Lo dituduh membunuh mantan pacar lo? Terus lo nggak berusaha membela diri gitu nih? Udah, Kak. Tapi gak ada satupun yang percaya. Aku juga gak punya bukti. Dan gak ada saksi mata juga. Dan kebetulan kejadian itu juga di rumahku. Dan posisinya cuma ada aku dan mantan pacarku. Tapi setidaknya ada satu orang yang percaya. Yaitu Papa. Seandainya waktu itu gue ada di sana, Din, gue juga gak akan percaya kalau lo melakukan hal seperti itu. Dan mungkin gue bisa bantuin lo. Ya udahlah. Kejadian itu juga udah kelewat kan. Udah bertahun-tahun yang lalu. Iya ngerti udah berlalu. Tapi sekarang lo mau pasrah gitu aja? Hah? Sekarang belajar untuk ikhlas. Bukan pasrah, ikhlas. Woi, malah bengong sih lo. Lo kalau gue lihat-lihat nih ya, semenjak putusan sidang nih, lo kayak makin hancur. Udah 2 hari lo nggak makan. Mau sakit lo? Sakit aja lah. Hidupku juga udah hancur, Mir. Gue udah dihukum atas perbuatan yang gak pernah gue lakuin. Udah dikirim surat cerai sama suami gue sendiri. Di kondisi kayak gini. Nanti kalau gue keluar pun gue juga gak tahu masa depan hidup gue kayak gimana.
Gue bener-bener udah putus asa banget sih, Mir. Menurut gue sih lo nggak punya pilihan lain selain lo ikhlas. Ikhlas. Tapi kenapa ya? Kenapa harus gue? Kenapa harus gue yang ngalamin ini semua? Ini gak adil sih, Mir. Iya, gue tahu. Nih ya, lo inget omongan gue. Banyak orang baik kalau terjadi apa-apa di dalam hidupnya pasti dia mengeluh sama Tuhan. Tapi kalau orang ikhlas, apapun yang terjadi di dalam dirinya itu dia nggak akan mengeluh sama Tuhan. Karena dia ikhlas menerima cobaan semua dari Allah. Setelah dipikir-pikir, apa yang temen aku omongin, ya ada benarnya juga. Belajar untuk mengikhlaskan semuanya. Setidaknya lumayan ngebantu untuk melegakan sebuah perasaan. Dan gak terlalu banyak mengeluh sama Tuhan. Gak terus bertanya kenapa. Mengapa begini? Kenapa harus aku? Belajar ikhlas adalah kunci semuanya sih, Kak. Makasih. Ya mau gimana? Lo dari dulu orangnya emang suka ngalah. Apa-apa ngalah. Lo inget gak waktu di kampus? Lo dikasih tugas kelompok, tapi yang lain malah sibuk main. Cuma lo sendiri yang ngerjain tugasnya. Dan mereka cuma nebeng nama. Iya kan? Ya udah. Aduh, gue ceritain semuanya kan. Kayak gue harus balik nih. Jangan sungkan, Din. Lo itu udah gue anggap sebagai adik gue sendiri. Dan gue sebagai abang lo, gue akan bela mati-matian lo. Makasih ya, Kak. Aku duluan. Tunggu. Apa? Ini sebagai tanda bakti adik ke abangnya. Sebelum pamitan, cium tangan dulu. Apaan sih, Kak? Nah, gitu dong. Ketawa. Ini baru Andin yang gue kenal. Orangnya ceria, fun, pokoknya asik deh. Ya udah, makasih ya, Kak. Aku harus pulang. Oke. Ya, duluan ya, Kak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Halo, Mas. Gimana tadi di kampus? Ada masalah nggak? Ya, sempat ada masalah tadi. Tadi aku dipanggil sama rekan-rekan dosen aku. Mereka sedikit kecewa dengan apa yang aku lakuin karena aku meninggalkan kelas. Tapi untungnya sekarang udah gak ada masalah. Kan juga dibantu sama Kak Rafael tadi. Rafael lagi. Ini teman kamu yang waktu itu nelpon kamu di rooftop itu ya? Masih sama dia kamu? Enggak kok, Mas. Ini aku udah di jalan pulang. Ya udah. Bilang sama supir kamu, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Atau saya pecat nanti. Pecat? Mana bisa kamu pecat lah, Mas. Ini orang dari kampus kok. Hampir aja kebongkar rahasia gue sendiri.
kalau supir itu dari gue bukan dari kampus. Mas, aku tahu kamu bisa segampang itu Mas pecat orang. Tapi kan orang ini kan bukan orang kerjaan kamu, ya kan? Orang ini dari kampus. Emang bisa? Ya udah, langsung pulang ya. Jangan mampir-mampir.